Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, selamat datang di podcast Integritas. Bersama saya, Tia Kamila, akan menemani kalian dalam episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat besar yang dapat merugikan bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus diterapkan sejak dini untuk menciptakan generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Di sini saya sudah bersama dua narasumber saya yang sangat hebat, yaitu ada Reva dan Suci. Langsung saja ya, kita ke pembahasan pertama. Menurut Reva, apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi itu adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga kepedulian agar seseorang itu tidak melakukan tindakan korupsi. Pendidikan ini penting karena tidak hanya juga merusak kepercayaan masyarakat. Baik, berarti pendidikan anti korupsi itu bukan hanya soal hukum saja ya, tetapi juga pembentukan karakter. Menurut Suci, mengapa sih pendidikan anti korupsi itu harus diterapkan sejak dini? Karena karakter seseorang dibentuk sejak kecil. Jika sejak dini anak-anak dibiasakan untuk jujur, yang mencontek, tanggung jawab, dan disiplin, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas. Pendidikan anti korupsi juga sangat penting untuk diterapkan di dalam rumah maupun di sekolah. Bisa berikan contohnya seperti apa? Misalnya, tidak mengambil barang milik orang lain, mengajarkan tugas sendiri tanpa mencontek dan berkata jujur dan mengakui kesalahan. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan anti korupsi ya, menurut saya. Menurut Reva, jika korupsi itu terus berlangsung, apa ada dampak yang sangat besar bagi masyarakat? Dan ya, dampaknya itu sangat besar karena korupsi itu bisa menyebabkan bangunan terhambat, kemiskinan meningkat, dan juga fasilitas umum itu menjadi tidak maksimal. Misalnya, pendidikan atau kesehatan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat malah dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut Suci nih, bagaimana sih generasi muda itu dapat mencegah korupsi? Generasi muda bisa mulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu, seperti membiasakan jujur, disiplin, bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus berani menolak kecurangan kecil apapun dan mengajak teman-teman kita itu untuk melakukan hal yang benar saja. Baik, kita langsung saja ke lingkungan mahasiswa ya. Menurut Reva nih, mengapa sih pendidikan anti korupsi itu penting bagi mahasiswa? Karena mahasiswa itu menjadi generasi terus. Pendidikan anti korupsi itu bukan hanya mengajari teori yang bikin jujur. Berarti bukan hanya soal materi saja ya? Ya, intinya itu membangun supaya dia itu terbiasa bersikap jujur. Kalau di kampus sendiri itu, contoh penerapannya sendiri itu bagaimana? Banyak misalnya efek dia, aksen, terus itu bertanggung jawab uang kas atau uang negara. Misalnya kalau kebiasaan kecil yang nggak jujur itu dianggap normal, lama-lama orang itu jadi berisik terhadap korupsi. Menurutnya Suci nih, mengapa sih orang itu sampai melakukan korupsi? Banyak ya faktornya itu banyak, seperti keserakahan, gaya hidup, dan lingkungannya, atau kurangnya pengawasan biasanya, atau mentalitas yang nggak jujur, itu sih yang buat orang. Berarti pengaruh lingkungan juga pengaruh ya? Ya tentu banget kalau lingkungannya menganggap korupsi itu biasa, orang jadi ikut-ikutan. Dan ada juga yang bilang, kalau semuanya korupsi, kenapa gue enggak? Nah, itu pola pikir yang nggak bagus ya, atau yang berbahaya. Perubahan harus mulai dari diri sendiri dahulu. Menurut kamu, apakah media sosial itu bisa menjadi sarana edukasi? Menurut saya itu bisa banget, karena anak muda zaman sekarang itu dekat sama media sosial, jadi bisa dipakai buat kampanye kejujuran dan juga edukasi. Kasus korupsi yang sering terjadi di masyarakat ini. Iya, dan itu jadi bukti bahwa pendidikan anti korupsi itu masih sangat dibutuhkan. Kadang masyarakat itu juga sampai di dalam tulisan tentang korupsi yang terus-menerus, tapi kita nggak boleh jadi apatis. Justru generasi muda itu harus jadi bagian dari perubahan. Apakah hukuman berat sudah pantas untuk pemberantas korupsi? Nggak cukup, mungkin hukuman itu penting, tapi pendidikan korupsi juga harus kuat. Terakhir nih, apakah ada pesan buat mahasiswa tentang pendidikan anti korupsi? Pesan aku ya untuk mahasiswa, jangan pernah menganggap remeh tindakan kecil yang nggak jujur, karena kebiasaan kecil bisa membentuk karakter kita ke depannya. Dan jadi mahasiswa bukan cuma soal nilai bagus aja, tapi juga punya integritas dan tanggung jawab yang besar. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa menambah wawasan dan bisa bikin kita lebih sadar pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih buat narasumber kita hari ini. Baik, mungkin para audiens, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Elma. Saya ingin bertanya, mengapa hukuman berat untuk memberantas korupsi? Kita menjawab pertanyaan dari Mbak Naila ya. Mungkin hukuman berat memang penting sebagai efek jerah, tetapi itu hanya menyentuh akibat, bukan akar masalah. Korupsi tidak akan hilang jika mentalitasnya sama, selama seseorang masih serakah, tidak disiplin, terus biasa mencari jalan pintas. Peluang korupsi tetap akan muncul, karena itu
pemberantasan korupsi harus dilakukan, yaitu penegakan hukum dan pembinaan karakter. Pendidikan anti korupsi berperan mencegah perilaku menyimpang sejak awal, sehingga hukuman tidak menjadi salah satunya alat pengendali. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah berkontribusi pada episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide you.